Halo, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya sapa semuanya, mungkin karena kita tidak tahu kapan ini akan tayang. Jadi kita berjumpa lagi di program Holycast, program kesayangan kita dari PTMII yang biasa menampilkan seputar dunia hiburan dan juga ada edukasi seputar dunia hukum gitu. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Mungkin kalian penasaran siapa yang ada di depan saya. Tidak lama lagi, mari kita mulai acara ini. Oke, seperti yang sudah saya janjikan, kita kedatangan tamu spesial kali ini. Mungkin beliau berprofesi sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi banyak orang mungkin ya, karena kerjaan dia itu terbang sana sini, sedangkan manusia itu kan kodratnya nggak bisa terbang ya. Agak bingung juga. Mungkin kalian penasaran, mungkin juga ada yang tahu apa sih profesi beliau, dan mungkin ada juga yang pengen menjadi seperti beliau. Baik, mari kita berkenalan dengan beliau. Halo, selamat pagi. Kapten, apa saya panggilnya kapten apa gimana ya? Selamat pagi, saya sapa dulu seluruh pemirsa Holycast Iya, betul, Holycast. Panggil saya sih sebenarnya Captain karena saya juga udah Captain. Captain, ya gitu. Lebih ya. enak sapaannya. Betul. Boleh diperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Muhammad Febriansyah. Saya salah satu Captain di perusahaan swasta terbesar di Asia Tenggara. Wow, Asia ya? Asia. Bukan cuma Indonesia? Bukan cuma Ngeri Indonesia. sekali. Kemudian saya sekarang ini sudah mempunyai 5.500 jam terbang. Wow, Masya Allah. Dan saya sekarang sedang menerbangkan untuk daily saya punya rating Airbus 320. Itu nanti menarik ya. Mungkin ada kriterianya untuk bisa menerbangkan Airbus sama pesawat kecil gitu. Ya, pasti ada berbeda. Gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh, kan mungkin subscriber kita belum pada tahu nih, Captain dia orang mana sih sebenarnya? Jadi saya ini lahir di Medan. Betul. Medan ya? Ya. Tapi namanya bukan kayak nama Medan ya? Iya, karena papa saya keturunan Chinese dan ibu saya Jawa Timur. Makanya hasil mixnya seperti saya. Dan lahir kebetulan di Medan. Lahir dan besar di Medan sampai SMA. Gitu. Dan gini sebenarnya ya, mungkin ini mah pertanyaan konyol sebenarnya. Apa nih? Jadi, inilah yang seru nih. Apakah untuk menjadi pilot ya ini tuh ya? Ya. Nah, untuk menjadi seorang pilot itu emang cita-cita dari kecil? Jadi tuh lucu tuh ceritanya. Dulu yang pengen jadi pilot tuh sebenarnya papa saya. Belum kesampaian? Nggak kesampaian gitu? Papa saya itu mungkin gagal waktu tes penerbang angkatan udara. Ada dulu namanya Ikatan Dinas Pendek. Dia kalah tinggi. Jadi ada spesifikasi khusus untuk menjadi seorang pilot? Ada. Saya baru tahu itu. Ada. Banyak mungkin ya, bukan cuma satu. Yang saya akan kasih tahu bocorannya, yang paling penting ya. Iya. Tinggi kaki itu harus 100. Bukan tinggi badan? Bukan tinggi badan? Bukan. Dari kaki ke bawah itu harus 100. Dari pinggang harus ke bawah. 100 minimal ya itu. Kenapa? Karena di situ ada namanya position rudder. Untuk kalau di pesawat kecil kita membelokkan pesawat ke kanan atau ke kiri menggunakan rudder. Kalau pada pesawat kan, kecil. Maksudnya gini, bisa diakalin dengan maju mundurin kursi? Enggak juga? Bisa, cuman ini akan lebih safety. Begitu ya. Jadi reasonnya maksudnya safety. Kirain cuman sebatas tinggi badan, ternyata dari pinggang ke kaki pun diukur juga ya? Diukur. Baru tahu juga. Dan untuk syarat-syarat yang lainnya apa ya? Yang pasti tidak buta warna.
Karena semua tombol di dalam pesawat itu berwarna-warni. Warna-warni, bukan pelangi aja yang warna-warni ya. Bukan warna. Ternyata dalam pesawat pun interiornya warna-warni ya. Warna-warni. Wah. Dan itu setiap warna itu ada indikasinya, Ada kode khusus kode gitu. khususnya. Dia ada bisa berwarna merah, hijau, biru, putih. Itu ada artinya. Maknanya. Maknanya. Oh, begitu. Aduh, benar-benar ternyata sulit ya untuk menjadi seorang pilot. Makanya mungkin seorang pilot itu semuanya cerdas. Alhamdulillah. Ya, karena mungkin itu dengan segambrengnya angka, huruf, tombol dan yang lainnya, bagi kita sih yang awam mungkin apa itu gitu, nggak ngerti. Meskipun ada ya simulasi gamenya itu Banyak. ya, maksudnya Simulasi tetap game. aja kita nggak ngerti itu gimana pengoperasiannya. Aduh. Dan selain itu, apakah berkacamata nggak masalah untuk jadi pilot? Untuk yang berkacamata ada limitasinya juga. Minusnya atau Ya, itunya? Oh. minusnya mungkin tidak boleh dari 4. Tapi masih memungkinkan boleh gitu. Masih memungkinkan, tapi dia harus tetap memakai kacamata. Kemudian kalau zaman sekarang ini udah canggih deh. Iya. Kita bisa melakukan operasi mata kan, lasik. Tapi kan nggak sepenuhnya bisa sembuh. Nah, itu kembali ke yang di atas deh. Iya betul. Kita yang penting udah melakukan usaha, berdoa. Betul. Terus kita baru istiqoroh. Oh. Dan untuk yang lainnya, kayak katanya saya pernah dengar dari kecil, untuk jadi pilot nggak boleh ompong. Beneran itu? Enggak juga. Oh enggak. Boleh kita, cuman ya pasti kita harus selalu menjaga kondisi seluruh kesehatan kita. Karena tiap 6 bulan sekali saya itu melakukan medical check up. Harus, itu wajib. Harus bagi Untuk semuanya. seluruh penerbang di Indonesia. Wow. Ternyata nggak mudah ya. Selain nggak mudah, mahal mungkin. Ada sekolahnya khusus kan? Sekolah penerbang di Indonesia ini terbagi 2 ya. Mm-hmm. Yaitu ada yang di negeri, ada yang swasta. Oh, jadi emang khusus untuk jadi penerbang gitu? Iya. Oh. Emang dididik untuk menjadi calon-calon penerbang. Itu dari lulusan SMA? Iya, Oh. dari lulusan SMA, dan terutama yang paling khusus itu IPA, anak-anak IPA. Harus IPA? IPA. Saya dulu IPA kebetulan. Dari IPS nggak bisa dong? Bisa juga, Oh, cuman lebih berat mungkin. tergantung orangnya. Karena hitungan matematika ya? Ada juga matematikanya. Benar-benar. Dan ya mungkin untuk orang-orang IPS agak kesulitan ya untuk hal seperti Enggak itu. juga sih, tapi teman saya IPS ada juga yang Lulus. lulus menjadi penerbang. Oh, berarti tergantung dari keinginan. Keinginan, Betul. Dan nasib. nasib. Nasib nomor 1 ya. Tapi masalah nasib sih nggak usah takut ya, kalau menurut saya. Ah, Karena sebelum kita lahir di dunia ini sudah ditetapkan 3. intinya saya ini pasti setuju. Saya setuju pasti. Apa aja itu? Yaitu pertama, kita akan tahu kapan kita mati, Betul. kita akan bekerja di mana, Itu sudah tahu. kemudian jodoh kita siapa. Perasaan yang 2 nggak tahu deh. Saya kerja di mana saya nggak tahu. Jodoh saya di mana Jadi saya itu juga tidak mungkin tahu. saya di pekerjaan, jodoh dan kematian itu adalah hal yang udah pasti Ya, sebelum kita lahir. udah pasti itu Nah, jelas pasti. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ditakutkan ya. Karena semuanya sudah diatur ya. Iya. Betul. Dan ini nih mungkin buat kalian nih yang penasaran ya, mahal nggak sih untuk jadi seorang pilot? Itu apakah mengeluarkan biaya mahal untuk menjadi seorang pilot? Oke, saya sebutkan ya. Sebenarnya mahal atau tidaknya itu tergantung. Tergantung Ya. dari Tergantung kita mau coba beasiswa atau emang kita mau bayar sendiri. Oh, memang ada program beasiswa. Ada beasiswanya. Oh, ternyata. Cuman mungkin karena dulu kurang informasi mungkin ya. Nah, jadi itu di beberapa sekolah di negeri itu memberikan beasiswa, termasuk beberapa perusahaan swasta terbesar di Indonesia juga itu selalu memberikan beasiswa. Nah, sekarang challenge-nya kita
bisa nggak kita dapetin beasiswa itu. Nah, kalau kita alhamdulillah masuk di dalam situ, berarti kita udah nggak takut dengan biaya. Limited nggak itu tuh? Mereka benar-benar memberi kita servis sampai kita tamat dan bekerja, garantinya bekerja di maskapai mereka sampai kontrak berapa tahun. Oh, jadi nah buat kalian yang memang bercita-cita menjadi pilot, ya siapa tahu ya ada informasi mengenai beasiswa, ya kejar saja karena semua pun ada kemungkinannya, ada kemungkinan berhasil dan gagal. Tapi buat yang gagal mungkin jangan berkecil hati, mungkin bukan jodohnya jadi pilot. Kenapa doa saya jelek ya? Tapi saya mau sebutin. Saya 2 kali tes. Oh, jadi nggak 1 kali langsung lulus? Tidak. Kalau semuanya 1 kali langsung lulus, kita berarti nggak ada tantangan hidup. Betul ya. Saya 1 kali tes di Curug, harusnya tuh saya barengan angkatan 63. Angkatan 63. Iya. Udah berapa angkatan itu? Sekarang udah hampir 69 atau 70-an sekarang. Berarti baru ya? Saya baru lulus itu 2012. 2012. Saya udah punya anak 2. Saya belum punya siapa-siapa. Oke. Berarti gini ya. Itu bukan cita-cita dari awal kan katanya, itu cita-cita orang tua bapak ya. Tapi setelah menjadi pilot menyesal tidak? Saya sangat menyenangi profesi ini. Alasannya? Cuannya gede? Oke, semua orang butuh duit nih. Ya, masalah betul. cuan pasti gede. Iya. Iya kan? Ada clue? Tiga digit kah? Kalau sebelum pandemik 3 digit. Oh my god. Saya mau jadi pilot kalau gitu. Sekarang pasca pandemik, bukan pasca, mungkinnya masih mungkin sekarang. Tetap saya bersyukur. Sekarang itu masalah cuannya itu tergantung kita mensyukuri. Ya, setuju saya itu. Kalau kita nggak bersyukur ya seberapapun 1 miliar juga gajinya tetap kurang. Kurang ya, pasti. memang. Jadi tergantung kita mau menggunakannya itu, apakah dengan bijak atau dengan poya-poya mungkin ya. Jadi tergantung. Betul. Depends on situation. Nah, ini sekarang untuk menjadi jabatan seorang kapten butuh waktu berapa lama? Saya join di perusahaan saya itu tahun 2014, kemudian saya training di Boeing buatan Amerika. Itu 2014 sampai saya punya rating Boeing 737-800 dan 900. Saya pernah dengar itu. Boeing 737-800 dan 900 saya punya. Terbang di type rating itu sampai dengan 2.200 jam. Sisanya saya dipanggil lagi ke kantor, disuruh lagi sekolah karena pilot itu satu, jangan berhenti belajar. Betul. Nggak cuma pilot ya. Iya, semuanya juga sama. Ya, benar. Cuman apalagi pilot udah pasti harus belajar. Harus, iya benar. Karena kita selalu membaca cuaca, betul. Kemudian peta penerbangan kita, kemudian fuel calculation-nya, kemudian banyaklah yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan penerbangan. Nah itu yang mau saya tanyakan sebelum melakukan penerbangan, untuk yang bagian pengecekan dan pengisian bahan bakarnya itu apakah pilotnya atau ada kru-kru lainnya? Semua di dalam perusahaan maskapai besar itu sudah disiapin orang-orang tim yang akan membantu proses berjalannya penerbangan biar baik dan benar ya, dan paling utama safety. Dan di maskapai saya adalah menganut safety paling tinggi di Asia Tenggara. Asia, mau bilang Indonesia. Asia ya. Asia. Gila. Ini tadi dari awal kita ngobrol pertama katanya sekarang sudah mau menerbangkan Airbus. Nah, itu gimana itu peralihannya? Apakah ada syarat tertentu? Peralihannya itu karena owner kita juga punya kerjasama dengan Prancis, yang notabene Prancis ini punya
perusahaan pembuatan pesawat yaitu Airbus. Oh. Dan mungkin atas kerjasamanya kita juga di airlines kita itu mengambil beberapa puluh Airbus untuk didatangkan ke Indonesia. Oh. Nah, dari situ mungkin Boeing-nya agak sedikit berkurang terbangnya karena ada pendatang baru nih. Alhasil saya dipanggil ke kantor dan saya disuruh sekolah lagi untuk sekolah Airbus. Karena berbeda ya? Iya, jelas berbeda. Karena Amerika sama Prancis nih jauh berbeda. Dan mereka tidak pernah mau sama. Ya, kayak saingan gitu ya? Iya. Jadi benar-benar saya belajar ulang lagi, filosofinya benar-benar berbeda dengan Boeing. Seperti itu ya. Ah, ini ada pertanyaan yang menarik mungkin. Apakah pernah mengalami sesuatu apa ya? Bukan musibah apa? Kejadian yang bikin hati deg-degan kayak atau bikin ngeri atau gimana gitu? Sejauh ini ada mungkin beberapa yang pernah saya alami. Pernah, bukan sering ya, pernah saya alamin. Tapi karena didikan maskapai saya yang setiap 6 bulan sekali melakukan simulator, kemudian 1 tahun sekali ada melakukan recurrent training, segala macam training itu, saya bisa menghandle kejadian tersebut dan membawa penumpang seluruhnya landing dengan selamat. Itu kalau boleh tahu kasusnya apa ya? Apakah cuaca atau ada sedikit miss di alat-alatnya atau gimana? Oh, bukan. Kalau ini kejadiannya lucu nih. Bukan lucu sih. Sebenarnya sudah kita bilangin dari awal. Jadi ini penumpang dangerous. Kenapa? Kan kalau kita di bandara itu ada namanya smoking room. Ya, atau tempat rokok deh. Nah, dari pesawat saya udah melihat ini cewek loh. Cewek. Dan cewek ini cantik banget nih. Tapi saya mau tidak mau harus menurunkan dia dikarenakan alasan safety. Baru saja kejadiannya seminggu yang lalu. Maksudnya dia merokok di dalam gimana? Tidak, dia nge-vape. Iya kan? Dia nge-vape jalan dari waiting room menuju pesawat saya. Dia masih menggunakan vape. Sampai dengan tangga pesawat saya, dia juga masih nge-vape. Dan ada orang ground staff saya menegur dia, tapi dia indahkan, dia elakkan. Dan saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Akhirnya saya yang turun tangan. Kenapa masalah safety? Karena pada saat itu saya sedang melakukan proses refueling, yaitu pengisian bahan bakar pesawat. Oh, itu terlarang ya? Padahal bukan rokok ya? Itu rokok. Maksudnya cuma elektrik gitu. Tapi tetap aja berbahaya. Bisa memicu juga. Bisa memicu. Baik itu rokok elektrik, apalagi rokok konvensional. Kemudian apalagi sinyal handphone. Makanya kalau mas-mas yang belum pernah naik pesawat, mohon dimatikan sebelum dari ruang gate menuju ke pesawat saya. Mohon handphonenya di airplane mode. Nah, jadi ya itu buat kalian yang tidak tahu ya, ternyata memang vape itu dilarang untuk masuk ke pesawat mungkin ya. Kalau di ruang tunggunya sih nggak masalah. Ada gitu waiting roomnya pasti ada smoking room ya. Smoking room gitu. Dan mungkin ini mah karena kita cuman sebatas ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Jadi mungkin karena waktu juga kurang mendukung ya, karena beliau juga mau melakukan penerbangan untuk kali ini. Ya, kita sangat beruntung loh. Beliau mau terbang tapi menyempatkan diri untuk datang ke sini gitu. Ini mah benar-benar terima kasih ya, Kep, udah menyempatkan waktu datang ke sini. Sama-sama. Nah, dan ini terakhir untuk PTMI ini, apakah ada pesan-pesannya untuk perusahaannya biar semakin maju dan berkembang gitu? Oke, pesan saya cuma satu. Bagaimana kalian terus solid membangun ini agar banyak milenial yang bisa mencontoh kalian.
dengan cara mengedukasi lewat podcast, memberitahu informasi-informasi yang mungkin mereka belum tahu. Ya, dan bermanfaat ya. Dan pasti bermanfaat. Nah, untuk itu mungkin kedepannya saya berharap Holycast ini punya banyak cabang. Amin, amin. Jadi mungkin sekian ya dari kita. Duh, saya bingung ini kameranya yang mana? Yang itu Cap. Siap. Jadi teman-teman Holycast mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian karena si sang kapten mau terbang ya, terbang untuk mengantarkan para penumpangnya dan ya akhir kata jangan lupa subscribe, share, like dan komen Holycast karena semakin banyak Anda melakukan hal tersebut, semakin banyak informasi yang kalian dapatkan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Holycast. Salam Holycast. Jangan lupa add IG saya udang kering 3 kotak. Udang kering 3 kotak. Udang kering 3 kotak. Jangan lupa. Saya nggak punya IG. Iya, salam Holycast. Salam Holycast.